البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaka Nafi', apa yang dimaksud dengan nushrah? Baik, halus sihri anil mashhur, yaitu melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Hukumnya bagaimana sekarang? Faisal. Yang pertama, boleh jika tidak memakai bantuan jin, atau dengan kata yang lebih luas lagi, boleh apabila diperingkas lagi, boleh apabila ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah atau tapi saya ingin yang lebih ringkas dari itu. Dengan satu kata dulu baru dijelaskan, sehingga runtut, orang tidak bingung. Boleh apabila keluar? Enggak. Abdur Rauf. Nah, itu sama seperti yang disebutkan. Seperti itu boleh apabila menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya dengan bahasa yang dipahami, yang tidak terkandung dalam kesyirikan. Nah, ini semuanya ini saya ingin dipersingkat. Boleh apabila dengan ruqyah syar'iyyah. Itu dulu. Ya. Sehingga lebih singkat. Boleh apabila dengan ruqyah syar'iyyah. Nah, sekarang ruqyah syar'iyyah itu yang bagaimana, baru yang dijelaskan Faisal tadi. Ya, paham? Jadi, ruqyah syar'iyyah itu ya ruqyah yang dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya, yang tidak terkandung di dalamnya kesyirikan. Paham? Ini syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Lalu kalau tidak boleh yang bagaimana? Indah Hanafi. Tidak boleh apabila dengan memakai sihir yang sama, yaitu dengan memakai sihir juga. Nah, sekarang dalil untuk jenis yang tidak boleh. Indah Abdullah. Yang menunjukkan tidak bolehnya, Yang menunjukkan tidak boleh dulu. Yang menunjukkan tidak boleh apabila itu melepasnya juga dengan sihir. Hendak apa ya? Ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dalam Musnad Ahmad. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam nusyrah faqala huwa min amali syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan, yaitu apabila dengan bantuan mereka.
Makanya diperbolehkan melepas sihir ya dengan ruqyah yang syar'i saja. Dalilnya apa ini? Arif. Hadir? Auf bin Malik. Nah, ya'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ini nas khusus dan nas penting akhwanifillah sebagai pokok dalam permasalahan ruqyah. Nah, bahwasanya ruqyah kaidahnya akhwanifillah la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Jadi perkaranya luas. Selama tidak ada kesyirikan padanya dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Nah, menunjukkan ruqyah syar'iyyah itu merupakan apa? Merupakan hal yang dianjurkan dalam apa? Dalam usaha untuk melepas sihir dan juga untuk sakit-sakit yang lain. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Udhkur ba'dal ad'iyati as-sahihati lirruqyati syar'iyyah. Sebutkan sebagian doa-doa yang sahih untuk ruqyah syar'iyyah. Nah, karena telah kita lewati ruqyah bisa dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah. Nah, dan sifat-sifatnya maksudnya tawassul dengan nama-nama Allah atau dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW atau dengan kalimat-kalimat yang dipahami yang tidak terkandung di dalamnya kesyirikan. Dan tentunya ikhwanifillah, yang paling bagusnya dengan lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran, demikian pula dalam Sunnah. Nah, adapun berhubungan dengan Al-Quran, maka Al-Quran secara keseluruhan ikhwanifillah itu adalah ruqyah. Karena Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Quran secara keseluruhan sebagai syifa. Na'am ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, dan penyembuh terhadap apa-apa yang ada di dada. Nah, tayyib. Jadi, tatkala semuanya adalah sebagai syifa, maka semuanya bisa untuk meruqyah. Cuman alhamdulillah di sana ada nas-nas yang khusus yang menunjukkan sebagian ayat itu lebih kuat. Karena Rasul SAW memilihnya. Memilihnya. Seperti misalnya dengan Al-Fatihah. Sebagaimana dalam kisah siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Bahkan Rasul SAW menegaskan, "Na'am innaha ruqyah." Sungguhnya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Maka nama lain dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Demikian pula yang dicontohkan oleh Nabi dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Ditiup ke kedua tangannya kemudian diusamkan ke tubuh. Baik. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang jelas secara umum semua ayat-ayat Al-Quran adalah masyru' untuk dijadikan sebagai ruqyah. Nah, pada poin ini yang ditanyakan adalah doa-doa yang sahih dari hadits Nabi SAW untuk ruqyah. Wal jawab al-ad'iyatus sahihatu liruqyati katsirah. Doa-doa yang sahih untuk ruqyah itu banyak. Minha di antaranya, maka ini dihafal karena kita butuh al-fanifillah dalam keseharian kita. Naam. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah, Rabb semua manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah
penyakit ini. Dan al-ba's mencakup semua penyakit, semua kemandaratan yang menimpa. Washfi, dan sembuhkanlah. Anta syafi, sungguhnya aku adalah asy-syafi. Di sini penetapan bahwasanya asy-syafi termasuk di antara nama-nama Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Washfi anta syafi. La syifaan illa syifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'u kayak syifa. Di sini idhafah yang bermakna apa? Syifa'uka indaka ya Ridwan. Dalam pembahasan idhafah, la syifaan illa syifa'uka. Syifa'uka idhafahnya bermakna min. Illa syifa'un minka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Jadi meminta kepada Allah kesembuhan yang total. Nah, doa ini subhanallah kandungannya sangat agung. Maka kapan saja kita mendapat sakit, jangan lupa untuk berdoa dengan doa ini. Padanya akidah yang sangat sangat penting bagi seorang muslim, yaitu pengakuan bahwasanya kesembuhan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, qala li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza 'ada maridan yaqul adhibil ba's rabban nasi ishfihi anta syafi la syifaan illa syifaan la yughadiru saqama. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila menengok seorang yang sakit, makanya menengok orang sakit ya doakan, apa yang kita lakukan cuma sekedar ngobrol. Nah, inti menengok orang sakit diantaranya untuk mendoakan dan menimbulkan kebahagiaan dan semangat. Juga untuk kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, dan juga untuk mendapatkan pahala, karena keutamanya besar ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji', sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dalam dalam Sahih Muslim. Nah, man 'ada maridan, siapa saja yang menengok seorang yang sakit, senantiasa di kebun-kebun surga sampai dia pulang. Khurfatil jannah ay janaha, yaitu kebun-kebun yang ranum buahnya. Ini keutamaan yang besar. Jadi jangka waktu ketika dia menengok orang sakit diibaratkan berada di kebun-kebun surga sampai dia pulang. Sehingga keutamaan tidak ringan, tapi keutamaan besar. Makanya ihtisab ketika menengok orang sakit juga penting. Kita mengajak mereka ngobrol, mengajak orang yang ditengok ngobrol sehingga timbul kesenangan di hati mereka, tidak sedih, ini bernilai ibadah insyaallah. Kemudian juga di antara hal terpenting adalah mendoakannya. Nah, di antara doa yang Rasulullah SAW contohkan yang disebutkan di sini, ini juga termasuk ruqyah. Jadi mendoakan ini kita meruqyah maksudnya. Nah, jadi jangan harus yang namanya ruqyah harus datang tidur kemudian khusus untuk orang-orang yang terkena sihir atau terkena jin. Bahkan ruqyah termasuk sebab umum untuk untuk pengobatan. Rasulullah kalau menengok orang sakit membaca doa ini, adhibil ba's rabban nasi ishfihi anta syafi, karena yang diinginkan adalah orang lain, ishfihi. Dan dhamir khanifillah tentunya kita ganti sesuai dengan dengan yang kita minta. Kalau kita meminta kesembuhan untuk diri kita ya washfini, ishfini. Atau kalau ingin disebutkan secara mutlak washfi anta syafi, sembuhkanlah ya Allah.
Nah, Engkau adalah Asy-Syafi, zat yang Maha Pemberi kesembuhan. Ini hadis yang pertama, dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian contoh yang kedua yaitu doa dengan lafaz Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min kulli syarri min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Ini juga mudah dan pendek. Sengaja dipilihkan yang pendek khanifillah untuk dihafal dan diamalkan. Bismillahi arqiq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari semua perkara yang menyakitimu. Yang menyakiti banyak, baik itu jin ataupun bakteri-bakteri atau virus masuk. Karena masuk dalam keumuman kulli syai'. Min kulli syai'in yu'dhik. Atau juga ain. Juga dengan ruqyah ini mencakup min kulli syai'in yu'dhik, dari semua perkara yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dan dari kejelekan semua jiwa atau ain, atau mata yang hasad, dari mata seorang yang hasad. Karena dulu telah kita lewati ikhwanifillah bahwasanya al-ain haq. Ain itu adalah apa? Suatu doror yang ditimpakan disebabkan pandangan yang buruk, atau pandangan seorang yang takjub tapi lalai dari berzikir. Melihat sesuatu takjub, tapi lalai dari berzikir, walaupun terkadang tidak timbul hasad, khanifina bisa menimbulkan ain namanya. Sehingga yang dilihat menjadi tertimpa kemadaratan dengan izin dari Allah. Sakitkah? Atau kalau barang itu rusak dan seterusnya. Allahu yashfi. Kemudian ditutup dengan apa? Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Di sini dalam bentuk khabar, tapi yang diinginkan adalah apa? Permintaan. Harapan semoga Allah menyembuhkanmu. Dalilnya di hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakait. Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril bertanya, wahai Muhammad, engkau sakit? Ini dalil yang kemarin disebutkan, menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah. Pernah diruqyah oleh yang lain, oleh malaikat Jibril di sini. Faqala na'am. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab iya. Qala, maka Jibril segera meruqyah tanpa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang hendaknya hendaknya dicontohkan, tanpa harus diminta. Bahkan tanpa harus memasang tarif. Sudah tak ruqyah dan dijamin sembuh, tapi kontrak 1 juta kalau sembuh. Nah ini tidak betul, menyelisih sunnah. Bahkan kebanyakan yang seperti ini biasanya atas nama ruqyah, tapi biasanya memakai bantuan jin. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena kekuatan ruqyah khanifillah berbanding lurus dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan orang yang membacanya, juga kuatnya permohonan. Maka kalau kita dapat, terkadang kita nggak sabar, kita jengkel, ini juga berpengaruh. Qala bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik. Dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala aku meruqyah dari semua perkara yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Dari kejelekan semua jiwa atau ain yang hasad, mata yang hasad.
ketika memandang penuh dengan kedengkian. Ini kita butuh benteng, butuh benteng dari apa? Dari yang demikian. Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu, dengan asma Allah Subhanahu wa taala aku meruqyahmu. Dua doa ini dihafal. Nah, semuanya kalian. Tayyib, karena kita membutuhkannya. Nasallallahu alaihi wasallam at-taufiq was-sadad. Dan di sana masih banyak doa-doa yang lain. Dan ijtahidu untuk menghafal doa-doa, karena doa-doa itu langsung kita amalkan. Nah, baik doa-doa dalam meminta kesembuhan seperti yang dicontohkan di sini, maupun doa-doa secara umum. Nah, doa-doa secara umum. Nah, karena apa? Itu adalah silah kita, senjata kita. Dan sebaik-baik doa ya doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena maknanya yang luas dan cakupannya yang apa? Yang sangat kita butuhkan. Wallahu musta'an.